Deposito dan cara berinvestasi deposito di Bank Mandiri. Deposito adalah produk simpanan dari bank bagi individu atau perusahaan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Mandiri Deposito Rupiah adalah pilihan yang tepat dan dapat diandalkan. Mandiri Deposito Rupiah adalah simpanan berjangka dalam mata uang rupiah dengan harga menarik dan beragam keuntungan lainnya. Yang pertama, keuntungannya adalah suku bunga yang kompetitif. Yang kedua, bunga dihitung berdasarkan jumlah hari sebenarnya, yaitu 1 tahun dihitung jadi 365 hari. Yang ketiga, fleksibilitas tinggi. Tersedia bagi pilihan jangka waktu yang dapat Anda tentukan sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Contohnya seperti 1, 2, 6, atau 12-24 bulan. Yang keempat, bebas memperpanjang deposito secara otomatis. Kita dapat memilih untuk menginvestasikan kembali bunga deposito ke pokok deposito atau ditransfer ke rekening mandiri, giro, atau mandiri tabungan yang dapat ditarik setiap saat. Yang kelima, bunga deposito dapat diterima di muka, sehingga Anda tidak perlu membayar penuh sesuai jumlah yang Anda ingin tempatan kepada deposito rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko dan biaya. Yang pertama, Mandiri Deposito tersedia untuk 2 mata uang, yaitu IDR atau Indonesia Rupiah dan mata uang US Dollar. Yang kedua, jumlah setoran minimum adalah 1 juta atau 1000 US Dollar. Dana akan didebet langsung. Yang ketiga, pilihan tenor Mandiri Deposito adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Yang keempat, pilihan instruksi jatuh tempo adalah pengguliran otomatis jumlah pokok, pengguliran otomatis pokok dan bunga, dan pengguliran non-otomatis. Yang kelima, peneliti sebesar 0,5% dari jumlah deposito akan dikenakan pada penarikan sebelum tanggal jatuh tempo. Tidak ada bunga yang akan dibayarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara berinvestasi deposito di Bank Mandiri. Berinvestasi deposito di Bank Mandiri, kita perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, wajib memiliki rekening Mandiri tabungan atau Mandiri giro. Yang kedua, minimum penempatan deposito. Jika pembukaan melalui kantor cabang, wajib menyetor sebesar 10 juta. Dan pembukaan melalui e-banking atau Livin by Mandiri sebesar 1 juta. Ketiga, warga negara Indonesia wajib memiliki eKTP dan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan NPWP. Warga negara asing wajib memiliki paspor dan KIMS atau KITAS, kitab atau kartu izin menetap sementara, dan kartu izin tinggal sementara. Perusahaan, eKTP dan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi. Pengertian obligasi. Obligasi surat berharga yang diterbitkan sebagai bukti tanda hutang kepada pemegang obligasi berjangka panjang 1 tahun, diterbitkan atas unjuk suku bunga fixed atau float. Bunga dibayarkan secara periodik atau dibayar di muka. Obligasi dapat diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau oleh korporasi. Jenis-jenis obligasi. 1. Obligasi pemerintah. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara tertentu, antara lain surat berharga negara Republik Indonesia atau US Treasury. 2. Obligasi korporasi. Surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan termasuk bank,
baik milik pemerintah maupun swasta di dalam maupun luar negeri. Jenis-jenis obligasi yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. 1. Surat berharga negara, terdiri dari fixed rate. 2. Surat pemberdayaan negara. 3. Obligasi retail Indonesia. 4. Republic of Indonesia Bond. Kedua, surat berharga syariah, terdiri dari 1. Project Based Sukuk, surat pembendaharaan negara syariah, sukuk retail, dan indios. Berikutnya, keuntungan dalam investasi obligasi meliputi 1. Memberikan pendapatan tetap berupa kupon fixed rate, di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga rutin selama waktu berlakunya obligasi. 2. Pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimiliki dengan tujuan mendapatkan imbal hasil atau capital gain. Berikutnya, risiko yang terkandung dalam investasi obligasi meliputi 1. Adanya risiko kredit di mana perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun pokok obligasi. 2. Harga jual kembali dipengaruhi oleh suku bunga yang berlaku. Ketiga, adanya risiko likuiditas di mana adanya kemungkinan obligasi yang akan diperjualbelikan tidak dapat diserap oleh pelaku pasar atau investor lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu saham. Saham itu adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan sebagai dari bank. Nah, di sini kita ada beberapa cara untuk berinvestasi saham Bank Mandiri. Yang pertama itu ada kinerja keuangan, yang kedua ada potensi pertumbuhan, yang ketiga ada risiko dan pertimbangan, yang keempat ada dividen dan imbal hasil, dan yang kelima ada faktor mempengaruhi harga saham BMRI. Di faktor ini ada 5 komponen, yaitu yang pertama pendapatan, yang berarti pendapatan tahunan. Yang kedua, ada beban operasional. Di sini ada beban sendiri pun bisa turun ataupun naik. Yang ketiga, laba bersih. Yang keempat, margin laba bersih. Yang kelima, effective tax rate. Nah, di sini kita ada cara untuk berinvestasi saham di Bank Mandiri. Yang pertama itu kita bisa pilih perusahaan sekuritas yang sudah diawasi oleh OJK. Yang kedua itu ada buka rekening efek. Yang ketiga, deposit dana ke RDN. Yang keempat, unduh aplikasi trading. Yang kelima, cari saham BMRI. Yang keenam, lakukan pembelian saham. Yang ketujuh, monitor portofolio Anda. Nah, itu tadi pengertian dari saham.